Shalom Bapak Ibu. Kami sampaikan selamat pagi. Selamat kita mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Baik yang ada di studio, yang ada di rumah, mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 40. Tapi kita baca hanya ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13 saya akan baca untuk kita semua. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit sesuatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsi, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur." Sampai ayat yaitu 13 kita membaca. Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, sampai ayat 40 nanti bisa dibaca di rumah. Tema firman Tuhan hari ini adalah Pentakosta. Pada hari raya Pentakosta yang jatuh pada hari ke-50 sesudah hari Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan, murid-murid Yesus berkumpul di suatu tempat, berkumpul di suatu rumah. Tiba-tiba Roh Kudus menguasai mereka dan tanda-tanda yang dapat dilihat dan didengar menyertai turunnya karunia surgawi yang dijanjikan itu, yaitu mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yohanes berkata, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang datang sesudah aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Dan inilah penggenapannya di hari Pentakosta.
Nah, menarik Bapak Ibu, kita lihat ayat demi ayat dari ayat 1 sampai 4, saya ulangi baca. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Bapak Ibu kekasih, di dalam ayat 1 ada tertulis kata Pentakosta. Pentakosta itu adalah berasal dari bahasa Yunani, Pentakosta, ya, yaitu artinya hari yang ke-50. Disebut Pentakosta karena perayaan itu diadakan 50 hari setelah Paskah. 50 hari setelah Paskah. Nah, hari raya Pentakosta, Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, di dalam perjanjian lama, orang Israel menyebutnya sebagai hari raya panen. Ada yang menyebutnya juga hari raya menuai, dan juga menyebutnya hari raya 7 minggu. 7 kali 7 49, dan hari raya yang ke-50 itulah Pentakosta, saudara kekasih, atau hari raya Sukaria. Di dalam Imamat pasal 23 tidak usah kita baca, di dalam Ulangan pasal 16, di dalam Keluaran pasal 23 tentang Pentakosta ini di era perjanjian lama. Dalam perjanjian baru bagi pengikut Yesus, hari raya Pentakosta dihitung mulai setelah kebangkitan Yesus sampai kepada pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, yaitu ayat emas yang kita baca dari Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 40 itu, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Jadi hari raya Pentakosta itu adalah 50 hari sesudah kebangkitan Yesus, atau 53 hari sesudah kematian Yesus, atau 10 hari sesudah kenaikan Yesus ke surga. Itulah hari yang ke-50, saudara kekasih dalam Kristus Yesus, hari raya Pentakosta. Nah, saudara kekasih dalam Kristus Yesus, dikatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Inilah yang disebut baptisan Roh Kudus. Janji Yesus di dalam Kisah 1 ayat 5 digenapi. Baptisan ini untuk mempersatukan orang-orang dari berbagai latar belakang suku dan kedudukan menjadi satu tubuh Yesus Kristus yang adalah gerejanya. Jadi hari raya Pentakosta itu seluruh bangsa dipersatukan, karena kita tahu, kita dengar tadi di dalam pembacaan, dari berbagai daerah yang datang merayakan hari Pentakosta itu di Yerusalem, mendengar, yaitu murid-murid itu, rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka masing-masing. Nah, kita lihat ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Orang-orang Yahudi yang saleh yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi diaspora yang tersebar di seluruh daerah Mediterania, tetapi yang kembali ke kota Kudus untuk merayakan hari raya 7 minggu itu, saudara-saudara. Karena bangsa Israel diharapkan dari luar negeri untuk merayakan hari besar Israel 3 kali setahun datang di Yerusalem. Jadi orang-orang dari berbagai negara, saudara-saudara, di Eropa, di Afrika, di Asia, berdatangan untuk merayakan hari Pentakosta itu. Ayat 6 sampai 8. Ketika turun bunyi itu, berkerumun
Berkumpullah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semuanya tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Nah, menarik Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, dikatakan di sini mereka bingung, mereka semua tercengang-cengang dan heran. Orang Yahudi pendatang itu bingung dan heran karena para pengikut Kristus, para rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa-bahasa asing, yaitu bahasa yang dipakai oleh orang-orang Yahudi di negerinya masing-masing. Orang-orang Yahudi pendatang tercengang-cengang kagum karena orang-orang Galilea itu berbicara dalam bahasa mereka waktu mereka penuh dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, para peziarah dari segenap penjuru dunia mendengar pesan dari orang-orang Galilea ini dalam bahasa yang dipakai di negeri asal mereka masing-masing. Jadi menarik saudara-saudara, orang Galilea itu hanya tahu bahasa Ibrani, bahasa Aramea, tetapi mereka didengar semua pendatang dari penjuru dunia. Mereka mendengar kata-kata daripada rasul-rasul itu dari bahasa mereka masing-masing. Nah, kita lanjut ayat 12-13. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Perhatikan, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Artinya murid-murid sebagian besar menganggap bahwa mereka sedang mabuk karena minum minuman keras. Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, tak kala Petrus mendengar itu, apa kata Petrus saudara-saudara di dalam ayat 14-16? Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Perhatikan, Petrus seorang rasul penakut yang menyangkali Yesus sampai 3 kali demi menyelamatkan dirinya sendiri, dengan berani menghadapi orang-orang Yahudi yang menyindir mereka sedang mabuk anggur. Ya, saudara ingat 3 kali Yesus menyangkal, 3 kali Petrus menyangkali Yesus. Di dalam Matius pasal 26 73 sampai 74, saudara-saudara, sampai dia berkata, Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak mengenal orang itu. Tetapi pada saat dia sudah penuh dengan Roh Kudus, saudara kekasih dalam Kristus Yesus, dia dengan berani berdiri di hadapan orang banyak itu berkata bahwa mereka bukan mabuk anggur karena ini baru pukul 9. Selanjutnya Petrus berkhotbah tentang janji Tuhan kepada bangsa Israel, mengutip yaitu nubuatan Nabi Yoel dan nubuatan Raja Daud. Dan khotbahnya Petrus menjelaskan sekarang waktunya nubuat para nabi itu digenapi, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Maka di dalam ayat 36 kita lompat, saudara kekasih. Petrus berkata, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus
Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Inti dari janji ini adalah sebagai berikut, bahwa Yesus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati dan ditinggikan ke sebelah kanan Allah Bapa telah dijadikan Tuhan dan Kristus. Perhatikan, dijadikan Tuhan dan Kristus, artinya Tuhan Yesus Kristus, ya. Yesus yang kamu salibkan itu sudah dijadikan Tuhan dan Kristus, ya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu, ya. Alkitab menuliskan, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Para pendengar khotbah Petrus berhasil diyakinkan dan diinsafkan. Mereka menjadi sangat terharu dan tersentuh hatinya. Mereka sadar bahwa mereka telah membunuh Mesias, dan karena itu mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan agar dibebaskan dari kesalahan yang sangat menakutkan ini? Dan kemudian saudara kekasih dalam Kristus Yesus, di dalam ayat 38 Petrus menjawab, katanya kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Petrus menjawab bahwa kemurahan Allah dapat mengampuni dosa kita, mengampuni dosa mereka. Yang diperlukan adalah tindakan ganda, di mana Petrus menyuruh mereka untuk melakukan satu, pertobatan, kedua, membaptis dalam nama Yesus Kristus. Jadi dua hal yang ditekankan Petrus, yaitu mereka harus bertobat dan mereka harus dibaptis di dalam nama Yesus